Mengawali tahun 2010, EDCO Indonesia hadir dengan membuat langkah besar menyelenggarakan Konferensi Pertambangan Nasional bertajuk EDCO Indonesia Konferensi Pertambangan 2010. Konferensi yang diselenggarakan selama 3 hari ini, mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2010, mendapatkan dukungan penuh dari APBI, Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia, Kadin, Aspindo, Adi Suryo & Co, dan ICCA. Dihadiri lebih dari 35 pembicara, termasuk lebih dari 140 perusahaan yang terlibat sebagai peserta dan juga sponsor. Konferensi ini menjadi konferensi terbesar di kuartal awal tahun 2010. EDCO Indonesia sangat menyadari bahwa pemahaman hukum adalah salah satu elemen terpenting dalam perkembangan bisnis. Dalam hal ini, EDCO Indonesia yakin dan percaya bahwa edukasi mampu menjembatani harapan tersebut. Wujud nyatanya dipersembahkan melalui Konferensi Pertambangan Nasional ini. Sektor energi dan sumber daya mineral tetap menjadi andalan dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal moneter maupun juga sektor real. Adapun perkiraan realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral kurang lebih sebesar 19,3 miliar US dollar. Dari angka tersebut, investasi subsektor pertambangan umum mencapai 1,8 miliar US dollar lebih. Guna menjamin adanya kepastian hukum investasi, selain penyelesaian RPP tersebut juga diperlukan penyelesaian yang terkait dengan tumpang tindih lahan, sinkronisasi dengan undang-undang tata ruang dan undang-undang lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan khususnya yang menghambat investasi di sektor pertambangan. Dasarnya, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang menerapkan prinsip interdependensi berbagai aspek. Dalam hal ini aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan sistem politik dengan mempertimbangkan aspirasi dan peran berbagai pihak terkait serta menyeimbangkan antara cost dan benefit bagi kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya. Di masa datang, kebijakan reklamasi membutuhkan terobosan yang tidak hanya mengandalkan jenis tanaman semata-mata, tapi juga memerlukan masukan unsur bioteknologi, partisipasi masyarakat, kejelasan dalam hal property right, serta kejelasan mengenai tata guna tanah pasca tambang. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, tentunya ada hal-hal ataupun pasal-pasal yang memerintahkan atau mengamanahkan adanya suatu penyesuaian. Perusahaan wajib menyampaikan long term plan yang harus disetujui oleh pemerintah. Sepanjang perusahaan itu bisa membuat rencana jangka panjang dan bisa menyelesaikan seluruh wilayahnya sesuai dengan umur kontrak, itu tidak akan bermasalah. Kemudian masalah pemasaran, ya kita akan menerapkan kalau di batubara ada masalah DMO, kita masukkan domestic market obligation dan pricing. Coal pricing, jadi kita akan menerapkan harga batubara. Oleh karena itu nanti di dalam kontrak penyesuaiannya tentunya mengarah kepada acuan terhadap penggunaan harga batubara. Itulah perbedaannya, tetapi kita kontrak tadi saya katakan bahwa tetap dihormati dan sepanjang dalam rangka optimalisasi negara kita akan membicarakan itu dengan para kontraktor.
masuk ke dunia pertambangan, terutama batu bara yang saya kuasai. Mengingat pertambangan itu punya karakteristik yang berisiko tinggi, investasi tinggi, teknologi tinggi, pengawasan regulasi ketat. Kenapa ketat? Kembali nanti barangkali Pak Denny akan masuk lebih banyak di regulation. Kenapa ketat? Karena everything, segala sesuatunya harus diketahui dari awal. Jadi ini lebih berat. Memang pernikahan itu sangat sakral, tapi ini lebih berat dari pernikahan gitu. Ketika masuk nggak bisa nggak jadi gitu, diangkat lagi, nggak bisa, itu semuanya sudah terkenal di sana gitu. Jadi memang evaluasinya harus ketat dari awal. Pertama inisiasinya tadi, tujuannya kemana, mau ukuran berapa. Kalau banyak orang bertanya kepada saya, apakah pertambangan batu bara, minta maaf, yang kecil-kecil di Kalsel itu memenuhi kaidah-kaidah yang benar? Saya bilang saya nggak tahu. Yang tahu hanya melakukan investasi ini. Buat saya pribadi, kalau menambang batu bara less dari 15 tahun sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Ketika kita masuk ke satu daerah, yang tersentuh itu bukan hanya objek yang Tuhan titipkan ke kita, tapi masyarakat di sekitar, lingkungannya dan sebagainya. 5 tahun nggak cukup apa-apa untuk berdialog dengan masyarakatnya. Mungkin setahun 2 tahun pertama yang problem adalah konfliknya, penyesuaian pendapat dan sebagainya. Baru setelah itu kita akan masuk kepada satu planning jangka panjang. Kemudian data collection-nya kita harus lihat, geologinya, dari regional geologinya, dari genesisnya kayak apa, memungkinkan nggak inisiasi yang kita harapkan di awal itu bisa dipenuhi. Kemudian marketnya, bisa nggak marketnya